dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya membuat video ini supaya teman-teman lebih memahami lagi mengenai hakikat penilaian pencapaian hasil belajar. Nah, pertama saya ingin uraikan mengenai judulnya. Di sini judul pembahasan yang pertama mengenai hakikat penilaian pencapaian hasil belajar. Jadi ada kata hakikat, penilaian, pencapaian hasil belajar. Nah, tapi sebenarnya di judul ini biarpun tidak ada kata pencapaian, hanya kata hakikat penilaian hasil belajar, itu juga sudah memenuhi maksud dari pembahasan kita yang pertama ini. Kayak termasuk di mata kuliah kita. Nah, mata kuliah kita itu adalah penilaian pencapaian hasil belajar. Jadi biarpun sebenarnya mata kuliah kita itu hanya penilaian hasil belajar, nah itu sudah memenuhi juga intinya atau maksudnya. Oke, baik. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya adalah mengenai hakikat. Hakikat itu adalah dasar atau inti. Jadi yang kita pahami di pertemuan kedua ini di pembahasan hakikat penilaian hasil belajar, itu berarti mengenai dasarnya atau intinya. Nah, supaya teman-teman lebih memahami mengenai hakikat penilaian hasil belajar, saya ingin menuntun teman-teman untuk memahami atau membedakan pengertian teks, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, ini sering ditukar-tukar atau sering disalahartikan oleh para pendidik atau calon pendidik. Untuk memahami ini, saya ingin memberikan sebuah contoh kasus. Jadi ini adalah kasus ulangan harian pada Lina. Pada ulangan harian, Lina dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian, tetapi pada ulangan harian sebelumnya, Lina hanya dapat mengerjakan 2 dari 5 butir soal yang disediakan. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa Lina telah mengalami kemajuan dalam belajar. Ini berarti pembelajaran yang dilakukan cukup berhasil. Nah, dari contoh tersebut sebenarnya telah dilakukan tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Tapi di mana bagian tesnya, di mana bagian pengukurannya, di mana asesmennya, dan di mana evaluasinya. Nah, ini yang ingin kita ketahui lebih dalam. Ya, yang pertama adalah tesnya atau biasa disebut dengan alat ukur. Nah, jadi tes itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Lina berupa tes uraian. Jadi tes uraian yang diberikan kepada Lina itu adalah tesnya atau alat ukur. Selanjutnya pengukuran. Pengukuran itu penggunaan alat ukur. Jadi penggunaan tes uraian. Nah, yang menghasilkan angka-angka atau nilai. Oke, kemudian hasil pengukuran. Hasil pengukuran berarti keberhasilan Lina menjawab benar dari 3-5 pertanyaan atau jawaban Lina. Kemudian penilaian atau asesmen. Nah, setelah membandingkan hasil ulangan harian pertama dan kedua, maka dapat disimpulkan bahwa Lina telah meningkatkan hasil belajarnya. Jadi penilaian atau sering disebut dengan asesmen itu adalah membandingkan hasil
dan menarik kesimpulan. Jadi sesuai dengan contoh kasusnya Lina, berarti menyimpulkan hasil ulangan Lina. Supaya lebih paham lagi, saya berikan contoh yang lebih simpel, yaitu mengenai pengukuran dari 2 pensil menggunakan mistar. Nah, jadi sesuai contoh ini, alat ukurnya adalah penggaris. Pengukurannya berarti menggunakan alat ukur atau menggunakan penggaris. Hasil pengukurannya itu diperoleh bahwa penggaris 1 8 cm, penggaris 2 3 cm. Nah, kemudian penilaian atau asesmen yang diperoleh adalah bahwa penggaris 1 lebih panjang daripada penggaris 2. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya harap teman-teman sudah bisa membedakan yang mana alat ukur, yang mana pengukuran, yang mana hasil pengukuran, dan penilaian atau asesmen. Nah, tadi ada satu istilah lagi, yaitu evaluasi. Evaluasi itu seperti apa? Evaluasi adalah penilaian seluruh komponen dalam program pembelajaran tersebut. Jadi mulai dari kurikulum, hasil belajarnya siswa, proses pembelajaran, cara mengajarnya guru, termasuk kepala sekolah. Nah, itu adalah evaluasi seluruh komponen. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian yang lebih jelas lagi mengenai tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, jadi tes itu adalah seperangkat pertanyaan atau tugas atau alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar siswa yang memerlukan jawaban benar atau salah. Nah, jadi pertanyaan itu memerlukan jawaban benar atau salah. Ketika sebuah pertanyaan tidak mengandung jawaban benar atau salah, maka itu tidak disebut dengan tes. Selanjutnya pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan penentuan angka dari suatu objek yang diukur. Nah, kemudian asesmen, kegiatan mengumpulkan informasi hasil belajar siswa atau menarik kesimpulan dari hasil belajarnya siswa. Evaluasi adalah penilaian keseluruhan program pendidikan, mulai dari perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum, penilaian, pelaksanaannya, pengadaan, peningkatan kemampuan guru, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Nah, jadi asesmen dengan evaluasi itu sebenarnya memiliki persamaan, sama-sama mengandung unsur pengambilan kesimpulan. Tapi jika itu penilaian atau asesmen, nah itu hanya menilai satu aspek saja. Contohnya adalah menilai hasil belajarnya siswa. Atau penilaian yang lain, misalnya menilai kemampuan mengajar guru. Oke, jadi semuanya itu satu aspek. Hasil belajarnya siswa satu aspek, penilaian mengajar guru juga satu aspek. Nah, tapi jika evaluasi itu adalah pengambilan kesimpulan secara keseluruhan. Jadi tadi hasil belajarnya siswa, kemampuan mengajarnya guru, kurikulum, dan lain sebagainya, itu semuanya diukur. Oke, baik ya. Nah, itu tadi pengertian dari tes, pengukuran, penilaian, evaluasi. Saya tambahkan bahwa untuk melakukan penilaian itu pasti akan dibutuhkan tes dan pengukuran. Kita lihat kedudukannya. Kedudukan tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, seperti ini gambarnya.
Jadi ada tes itu di bagian kecil, ini adalah alat ukurnya. Kemudian pengukuran berarti menggunakan alat ukur atau tes. Nah, kemudian penarikan kesimpulan mengenai pengukuran yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini adalah yang paling luas, menilai seluruh komponen dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya saya ingin cek konsep dulu. Ingin mengetahui apakah teman-teman sudah memahami atau belum. Cek konsepnya adalah jika dilakukan analisis pada nilai-nilai Doni untuk menentukan apakah ia bisa naik kelas atau tidak, apakah hal itu termasuk asesmen atau evaluasi. Apa ya jawabannya, A atau B? A asesmen, B evaluasi. Ya, betul. Jawabannya adalah asesmen, karena ini untuk menentukan apakah Doni bisa naik kelas atau tidak. Berarti hanya menilai hasil belajarnya siswa atau satu aspek saja, bukan secara keseluruhan. Jadi dia termasuk asesmen. Selanjutnya ini penjelasan lebih detail lagi tentang tes alat atau alat ukur hasil belajar. Yang pertama itu adalah tes. Nah, tes itu bersifat kuantitatif atau dia berisi tentang angka-angka dan lebih sering digunakan untuk mengukur hasil belajar dari segi kognitif peserta didik. Tes itu ada dua, ada tes objektif dan uraian. Tes objektif ini terbagi tiga, ada pilihan ganda, ada benar salah, dan ada menjodohkan. Nah, yang kedua ada non-tes. Non-tes ini bersifat kualitatif. Kualitatif itu berarti lebih menguraikan lebih banyak kata-katanya. Nah, dan lebih sering digunakan untuk mengukur ranah sikap dan keterampilan peserta didik. Non-tes terbagi atas pengamatan, skala rating, skala sikap, dan pedoman wawancara. Ini adalah contohnya, contoh non-tes. Contoh tes dulu ya. Contoh tes ini tes objektif dan tes uraian. Tes objektif yang digunakan di sini adalah pilihan ganda. Nah, sedangkan tes uraiannya ini ada penjelasan tentang percobaan, kemudian di bagian bawah itu adalah tes uraiannya. Nah, biasanya juga tes itu ada isian. Tes uraian ini sudah termasuk isian juga atau merupakan bagian dari isian juga. Selanjutnya non-tes. Nah, ini adalah contoh non-tes. Ini contoh pedoman pengamatan untuk menilai keterampilan siswa. Ini lebih banyak tentang kata-kata, kemudian skala sikap juga. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, jadi itulah materi tentang hakikat penilaian hasil belajar. Saya harap teman-teman sudah memahami karena ini adalah dasarnya. Jika teman-teman sudah memahami hakikat penilaian hasil belajar ini, nah itu akan lebih mudah lagi untuk memahami pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.